Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Sahabat yang dirahmati Allah, insyaallah kita pada kesempatan kali ini akan membahas berbahagialah engkau yang mempunyai suara cempreng. Ya, sahabat yang dirahmati Allah, kadang kita bisa jadi ngelihat apa yang kita dapatkan tuh nggak baik gitu ya. Entah harta lah, misalnya keluarga lah, misalnya atau apalah gitu. Nah, termasuk salah satunya kadang suara ini kan ya, suara cempreng, suara yang pas-pasan, suara yang fals. Sahabat yang dirahmati Allah, suara ini yang pertama memang adalah karunia dari Allah kan ya. Nggak ada orang lahir pengen suaranya cempreng, fals. Nggak ada. Dalam Al-Qur'an misalnya doa, ya Allah, aku minta suara yang cempreng, ya Allah, nggak ada. Memang benar-benar karunia dari Allah aja suara ini, mau bagus ataupun tidak. Maka sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita paham nih ya, suara anggota tubuh kita ini semuanya adalah karunia dari Allah, maka kita nggak akan berani protes sama Allah. Karena yang ngasih kita ini Allah. Allah yang menguasai segala-galanya, Allah yang mengatur segala-galanya. Dan Allah yang maha tahu, Allah yang tahu yang mana yang lebih baik untuk kita. Kalau kita protes sama Allah, itu sama nentang Allah kemudian. Kalau kita nentang Allah, hidup kita nggak akan nyaman. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan kemudian dengan suara cempreng ini? Syukuri. Syukuri gimana caranya? Lihatlah sisi baiknya selalu. Karena apa yang Allah berikan, itu selalu adalah yang terbaik untuk kita. Kadang kita aja yang nggak paham dengan karunia Allah ini. Kita aja yang melihatnya itu kadang kurang baik. Padahal selalu yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Maka Allah sampaikan misalnya di surat Al-Baqarah 216. Wa asa an taqahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu adalah yang terbaik untuk kita, dan bisa jadi kita mencintai sesuatu padahal itu yang jelek buat kita, karena ilmu kita terbatas, sementara ilmu Allah lah yang meliputi segala-galanya. Ilmu Allah tidak ada batasnya. Ilmu kita tuh seperti celupan tangan kita atau jarum yang dicelupkan ke laut kemudian menetes satu tetesan air dari jarum yang kecil itu. Maka itulah ilmu kita yang sangat sedikit, sementara samudra luas itu adalah ilmunya Allah yang tidak terbatas. Maka kita lihat sekarang sisi baik dari suara cempreng yang fals, yang pas-pasan ini. Ya kayak suara saya lah ya. Nah, yang pertama, kita yang memiliki suara cempreng ini akan mengurangi ketertarikan kita dengan nyanyian. Mengurangi ketertarikan kita dengan menyanyi jadinya. Ya kita tahu diri lah ya. Kalau kita suara cempreng nggak akan gampang kita nyanyi-nyanyi gitu. Nyanyi kayak nyanyi di kamar mandi gitu kan ya, jelas-jelas padahal nggak baik nyanyi di kamar mandi kan. Nggak boleh kita ngobrol di kamar mandi atau di WC itu. Atau nyanyi di tempat-tempat umum, atau jadi kerjaan misalnya jadi pengamen atau jadi penyanyi, nyanyi di kafe-kafe misalnya. Nah, kalau kita punya suara fals, kita nggak akan seperti itulah ya. Tahu diri lah kita. Kita nggak akan nyari rezeki dari nyanyian, dari suara kita tadi itu. Kita nggak akan menyibukkan diri kita dengan nyanyian-nyanyian, apalagi nyanyian-nyanyian yang akan mendatangkan dosa dan maksiat. Nggak akan seperti itu kita kan ya. Karena kita tahu diri tadi dengan kualitas suara kita. Orang kita aja nggak enak kedengernya, apalagi orang lain gitu ya. Kecuali kita mau nyoba ngamen, buat apa? Biar disiram orang. Mau coba ngamen buat apa? Ya insya Allah dikasih orang sih. Kenapa orang ngasih? Karena biar kita cepat pergi. Biar kita nggak nyanyi lagi.
Maka kita nggak akan tadi mengarahkan diri kita kepada dunia musik, dunia nyanyian. Yang jelas-jelas dunia musik, dunia nyanyian ini banyak yang nggak benernya. Apalagi nyanyian yang masalah percintaan, nyanyian yang mengumbar syahwat, tadi itu apalagi kan. Nah, dengan kita mengurangi ketertarikan dengan dunia nyanyian ini, maka kita akan mengisi waktu kita dengan, insya Allah misalnya kalau kita dengan Al-Quran, ya dengan Al-Quran lebih fokus jadinya. Kalau kita suara bagus, tadi saya punya temen itu, punya hafalan Al-Quran yang lumayan, hampir ya bisa dibilang hafidh lah. Tapi karena suaranya bagus, jadi vokalis band juga dia. Akhirnya hafalannya kayak gimana? Amburadul jadinya. Itu musibah kan ya. Suara yang indah itu musibah jadinya. Karena dengan suara indah tadi kemudian mengalihkan dia dari Al-Quran yang dia pernah menghafalkan Al-Quran. Kalau kemudian dia sibuk dengan nyanyian-nyanyian karena dia jadi vokalis dengan suara indahnya tadi, akhirnya jadi musibah jadinya buat dia. Sementara kita udah berusaha, kita lagi berusaha menghafalkan Al-Quran dan berusaha melancarkan hafalan kita, dan kita terus bersama Al-Quran ini, insya Allah dengan suara cemprengnya nggak akan lah teralihkan kepada nyanyian-nyanyian tadi, itu nggak akan. Nah, ini kebaikan yang pertama buat kita. Nah, kebaikan yang kedua buat kita, dengan kita suara cempreng ini saat kita ngaji, saat kita membaca Al-Quran, akan mengurangi fokus kita kepada suara. Kalau orang suaranya bagus, dia bisa jadi kemudian fokus kepada nada, kepada suaranya saat membaca Al-Quran. Dia fokus kepada irama dari suaranya itu. Dia fokus ke situ, kemudian pikirannya lebih ke situ. Nah, sementara kita gimana mau fokus dengan suara kita gitu ya, nggak enak didengarnya gitu. Maka kemudian apa yang kita lebih fokuskan? Isi dari apa yang kita baca itu jadinya kan ya. Kita lebih akan fokus kepada hafalan kita kalau kita membaca dengan hafalan. Kita akan jauh lebih fokus dengan kandungan apa yang kita baca kalau kita paham dengan apa yang kita baca itu. Nah, cuman yang jelas tadi akan mengurangi fokus kita kepada suara, nada, irama. Karena beda, pahalanya beda. Kalau kita fokus dengan nada, irama, suara, itu beda pahalanya dengan kita fokus dengan apa yang benar-benar kita baca tadi. Kita misalnya membaca surat An-Nazi'at, kita fokus dengan kata-kata wan-nazi'ati gharqa. Beda dengan kita fokus dengan nada iramanya, itu beda itu. Lebih mendatangkan kekhusuannya juga beda. Kita akan lebih khusyuk kalau kita fokus dengan apa yang kita baca dibandingkan kita cuma sekedar memperhatikan iramanya, nadanya. Begitu juga pahalanya beda tadi dia, kekhusyuannya juga beda. Nah, dan kelancaran hafalannya juga akan beda kalau kita membaca dengan hafalan tadi. Kalau kita lebih fokus, maka ini adalah kebaikan yang benar-benar indah buat kita. Suara yang cempreng, falas, yang fas-fasan ini. Nah, yang ketiga, sahabat, suara cempreng falas ini juga akan membuat kita nggak akan sombong. Kita nggak akan bangga dengan suara kita. Ini kebaikan yang luar biasa sekali. Karena ancaman perilaku sombong ini begitu besarnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar darah. Maka kalau kita suara cempreng akan jauh dari itu. Itu sama kan ya. Miskin sombong sama, itu nggak akan. Kalau sampai miskin aja sombong, itu terlalu. Kalau suara cempreng sombong, lo suara kayak gitu aja lewat no. Suara gua ternyata suaranya lebih cempreng, lebih falas lagi. Maka akan jauh perilaku sombong ini dari orang yang bersuara cempreng falas. Maka akan membuat kita lebih tawaduk, lebih rendah hati dengan suara kita. Kita nggak akan membanggakan suara kita, nggak akan sombong dengan suara kita, nggak akan merendahkan orang lain. Memang kita harus melihat yang ke bawah kan ya, biar kita bersyukur itu. Jangan melihat yang ke atas kalau masalah dunia kan, memang seperti itu.
Tapi bukan berarti kemudian kita melihat ke bawah. Maksudnya ke bawah itu misalnya kita melihat orang yang gagap, melihat orang yang bisu gitu kita melihat. Tapi bukan berarti kemudian kita melihat ke bawah ini merendahkan mereka di bawah kita, bukan. Cukup untuk sebagai perasaan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah masih bisa bersuara walaupun cempreng gitu ya. Dibandingkan yang itu bisu gitu. Tapi nggak usah diucapin di depan orang yang bisu. Alhamdulillah aku masih bisa bersuara. Dibandingkan engkau, kamu tuh bisu. Jangan kayak gitu. Aduh, nggak boleh sombong ya. Nah, yang keempat, dengan suara cempreng ini juga akan mengurangi sifat ria, pamer dengan suara. Karena kalau orang suaranya bagus tuh rawan sekali untuk ria, pamer dengan suaranya. Kalau kita punya suara yang bagus, maka pasti pengen didengar sama orang, mendengarkan suara kita kepada orang lain jadinya kan. Apalagi ada gadis yang lewat lagi ngaji, kita tahu ada gadis lewat, apalagi itu gadis incaran, langsung tuh dibagus-bagusin ngajinya. Bisa seperti itu kan, atau jadi imam, pengen didengarkan suara kita yang indah, yang merdu ini kepada orang lain. Bahkan bisa jadi ajang buat nyari duit kan ya, jadi kori gitu. Bisa jadi ajang pengen mengalahkan orang lain, ikut MTQ segala macam. Jadi seperti itu kan. Kalau kita suara cempreng nggak akan seperti itu kan, akan jauh dari sifat-sifat seperti itu. Kita akan menyembunyikan amal kita. Nggak akan kita ngangkat suara Bismillah. Karena nggak enak tadi didengar suara kita, nggak akan kita pengen didengar orang lain dengan amalan atau dengan hafalan kita. Maka ini adalah kebaikan yang luar biasa sekali buat kita yang bersuara biasa-biasa saja. Kalau kita pengen akhirat ya. Tapi kalau kita pengen dunia ya kita pasti pengen suara yang indah merdu jadinya. Tapi kalau kita pengen akhirat nggak masalah. Apapun yang Allah berikan pasti itu adalah yang terbaik buat kita. Asal kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan ini. Asal kita mau memahami, asal kita mau melihat kebaikan dari apa yang Allah berikan. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.